Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok yang beranggotakan. Yang pertama ada Pramudia Wisnu Ar-Rahman dengan NIM K1C020014. Yang kedua ada Putri Wulandari dengan NIM K1C020028. Lalu ada Nadia Munafati dengan NIM K1C020032. Ada Ifah Ayu Lestari dengan NIM K1C020054. Lalu ada Rafa Aurora Afariha dengan NIM K1C020062. Dan yang terakhir ada Dayu Ridho Purnomo dengan NIM K1C020078. Di video kali ini kami akan membahas mengenai PLTU Tambak Lorok Semarang, di mana pembahasannya berupa yang pertama mengenai profil PLTU Tambak Lorok Semarang, yang kedua dengan kapasitas yang terpasang dari PLTU tersebut, yang ketiga ada mekanisme kinerja dari PLTU, dan yang keempat ada metode peningkatan performa PLTU. Oke, untuk profil dari PLTU atau Pembangkit Listrik Tenaga Uap Tambak Lorok Semarang itu berlokasi di area seluas 40 hektar di Teluk Tanjung Emas dekat pusat kota Semarang yang merupakan ibu kota Jawa Tengah. Dibangun dalam 3 tahap. Pembangunan dimulai pada tahun 1973 dengan instalasi 2 unit PLTU 1 dan PLTU 2 konvensional yang masing-masing berkapasitas 50 MW dengan energi primer minyak dan mulai beroperasi pada tahun 1978. Pada tahun 1983, kapasitasnya ditingkatkan dengan menambah 1 unit PLTU 3 berkapasitas 200 MW dengan bahan bakar yang sama. Kemudian, pada tahun 1997, ada penambahan 2 blok pembangkit PLTGU yang semuanya menggunakan bahan bakar minyak. Nah, PLTU Tambak Lorok ini beralamat di Unit Bisnis Pembangkitan Semarang, Jalan Ronggowarsito, Komplek Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang. PLTU adalah jenis pembangkit listrik tenaga termal yang banyak digunakan. PLTU ini merupakan industri penghasil listrik dengan memanfaatkan air sebagai bahan bakunya dengan bahan bakar berupa batu bara, gas, ataupun minyak. Pada dasarnya, PLTU ini merupakan salah satu penerapan dari prinsip dasar siklus Rankine, di mana dalam pengoperasiannya membutuhkan komponen peralatan yang banyak dan juga kompleks. Nah, untuk komponen utama pada PLTU ini yang berupa, yang pertama ada water treatment plant, yaitu tempat di mana air untuk keperluan pada PLTU diolah sebelum digunakan. Lalu yang kedua ada boiler, yang berfungsi untuk mengubah air menjadi uap panas lanjut atau superheated steam yang akan digunakan untuk memutar turbin. Yang ketiga ada turbin uap yang berfungsi untuk mengkonversi energi panas yang dikandung oleh uap menjadi energi putar atau energi mekanik. Poros turbin dikopel dengan poros generator sehingga ketika turbin berputar, generator juga ikut berputar. Nah, yang keempat itu ada generator yang berfungsi untuk mengubah energi putar dari turbin tersebut menjadi energi listrik. Lalu yang kelima ada kondensor yang berfungsi untuk mengkondensasikan uap bekas dari turbin atau uap yang telah digunakan untuk memutar turbin, atau bisa juga dibilang mengubah fase uap menjadi fase cair. Lalu yang keenam ada cooling tower yang berfungsi untuk menurunkan temperatur air agar bisa digunakan lagi untuk disuplai. Dan yang ketujuh itu ada stack atau cerobong asap, yaitu tempat untuk membuang abu batu bara atau fly ash ke atmosfer. Selanjutnya ada mekanisme kinerja PLTU yang lebih rinci dengan beberapa komponen peralatan penunjangnya. Di sini ada proses produksi energi listrik atau electricity production, proses pusat listrik tenaga uap atau PLTU. Yang pertama itu ada sistem air dan uap. Air laut yang jumlahnya melimpah ruah dipompa oleh CWP atau circulating water pump
yang sebagian besar dipakai untuk media pendingin di kondensor dan sebagian lagi dijadikan air tawar di desalination evaporator. Setelah air menjadi tawar, kemudian dipompa oleh distillate pump untuk kemudian dimasukkan ke dalam make-up water tank yang kemudian dipompa lagi masuk ke sistem pemurnian air atau demineralizer dan selanjutnya dimasukkan ke dalam demin water tank. Dari sini air dipompa lagi untuk dimasukkan ke dalam kondensor bersatu dengan air kondensat sebagai air penambah. Air kondensat yang kondisinya sudah dalam keadaan murni dipompa lagi dengan menggunakan pompa kondensat. Kemudian dimasukkan ke dalam 2 buah pemanas low pressure heater dan kemudian diteruskan ke aerator untuk mengeluarkan atau membebaskan unsur oksigen yang terkandung dalam air tadi. Selanjutnya, air tersebut dipompa lagi dengan bantuan boiler feed pump, dipanaskan lagi ke dalam 2 buah high pressure heater untuk diteruskan ke dalam boiler yang terlebih dahulu dipanaskan lagi dengan economizer baru, kemudian masuk ke dalam steam drum. Proses pemanasan di ruang bakar menghasilkan uap jenuh dalam steam drum, dipanaskan lagi oleh superheater untuk kemudian dialirkan dan memutar turbin uap. Uap bekas yang keluar turbin diembunkan dalam kondenser dengan bantuan pendingin air laut, kemudian air kondensat ditampung di hot wheel. Lalu ada sistem bahan bakar. Bahan bakar yang berupa residu atau MVO dialirkan dari kapal atau tongkang ke dalam pumping house untuk dimasukkan ke dalam fuel oil tank. Nah, dari sini dipompa lagi dengan fuel oil pump selanjutnya masuk ke dalam fuel oil heater untuk dikabutkan di dalam burner sebagai alat proses pembakaran bahan bakar dalam boiler. Lalu ada sistem udara pembakaran. Udara di luar dihisap oleh FDF atau forced draft fan yang kemudian dialirkan ke dalam pemanas udara atau air heater dengan memakai gas bekas sisa pembakaran bahan bakar di dalam boiler sebelum dibuang ke udara luar melalui cerobong atau start. Lalu juga ada sistem penyaluran tenaga listrik. Perputaran generator akan menghasilkan energi listrik oleh penguat atau exciter tegangan mencapai 11,5 kV. Kemudian oleh trafo utama atau main transformator, tegangan dinaikkan menjadi 150 kV. Energi listrik itu lalu dibagi menjadi switch yard untuk kemudian dikirim ke gardu induk melalui transmisi tegangan tinggi. Kemudian tenaga listrik itu dialirkan lagi pada para konsumen. Baik, untuk selanjutnya yaitu teori fisis. Nah, di dalam teori fisis ini terdapat sebuah gambar yaitu mesin rangkin. Nah, di mesin rangkin ini terdapat 4 bagian. Yang ke satu yaitu pump. Pump ini merupakan komponen yang berfungsi untuk meningkatkan tekanan fluida sebelum memasuki boiler. Untuk menggerakkan pompa tentu memerlukan daya dari luar. Daya tersebut akan memutar impeller di dalam pompa. Lalu putaran dari impeller ini akan mengarahkan dan meningkatkan tekanan fluida, dan pada proses pump ini usaha itu masuk. Yang kedua yaitu adalah boiler. Boiler merupakan bejana bertekanan dengan bentuk dan ukuran yang didesain untuk menghasilkan uap panas atau steam. Boiler pada dasarnya adalah alat penukar panas atau heat exchanger yang besar di mana panas yang berasal dari gas pembakaran, reaktor nuklir atau sumber lainnya yang ditransfer ke air pada tekanan konstan. Dalam boiler bersama dengan bagian di mana uap itu dipanaskan atau superheat sering disebut generator uap. Pada proses boiler ini terdapat kalor yang masuk. Yang ketiga yaitu turbin. Turbin uap merupakan komponen utama yang berfungsi untuk mengkonversikan tenaga uap menjadi tenaga listrik. Di dalam turbin uap terdapat bagian yang berputar dan bagian yang diam. Bagian yang berputar inilah yang berfungsi untuk mengkonversi tenaga uap. Perputaran dari rotor akan berfungsi sama seperti generator merubah energi kinetik menjadi energi listrik. Sedangkan bagian yang diam berfungsi untuk mengarahkan arah aliran fluida yang melintas ke turbin. Pada rotor fluida relatif memiliki tekanan yang lebih tinggi daripada stator. Turbin uap dapat terdiri dari single phase atau hanya terdiri dari satu rotor
dan satu stator, atau terdiri dari multi fase, yaitu terdiri dari beberapa rotor dan beberapa stator. Pada turbin ini, usaha atau W itu keluar. Yang keempat yaitu kondenser. Kondenser merupakan komponen yang berfungsi untuk mengubah uap maupun campuran hasil keluaran turbin menjadi cairan atau cairan jenuh. Pada kondensor terdapat dua fluida yang mengalir di dalamnya. Yang pertama yaitu fluida panas, yaitu uap maupun campuran yang berasal dari turbin, dan fluida lain sebagai fluida dingin yang biasanya berasal dari cooling tower. Panas dari fluida akan dilepas menuju fluida dingin sehingga memungkinkan terjadinya perubahan fase dari uap atau campuran menjadi cair maupun cairan jenuh. Tekanan pada kondensor tidak dapat kurang dari tekanan pada kondisi jenuh fluida. Pada kondensor terdapat kalor yang keluar. Untuk yang pertama yaitu ada superheat. Superheat adalah proses di mana uap air sebelum memasuki turbin berada pada kondisi panas lanjut. Untuk mendapatkan kondisi ini, biasanya uap dipanaskan dengan alat yang bernama superheater. Kombinasi boiler dengan superheater disebut steam generator. Efisiensi termal dengan uap superheater lebih tinggi dari yang tanpa superheat karena temperatur rata-rata kalor yang masuk lebih tinggi. Lalu yang kedua yaitu ada reheat. Reheat merupakan modifikasi sistem superheat di mana uap tidak berekspansi pada turbin ke tekanan kondenser, melainkan pertama-tama uap berekspansi pada turbin pertama ke tekanan antara steam generator dan tekanan kondenser. Kemudian, uap itu dipanaskan. Setelah itu, uap berekspansi pada turbin tingkat kedua sampai tekanan kondenser. Tujuan reheat adalah meningkatkan kualitas uap pada sisi keluar turbin. Oleh karena itu, PLTU Tambak Lorok Semarang menggunakan performa dari superheat dan reheat seperti yang dijelaskan pada mekanisme kerja. Materi yang telah kita ambil itu bersumber dari yang pertama ada Bapeda Semarang, yang kedua dari buku pemakaian hidrogen cooling system pada generator oleh Bambang Winardi tahun 2007, dan yang ketiga itu dari YouTube Hotline Official. Oke, sekian pemaparan kelompok kami mengenai mekanisme kerja dari PLTU Tambak Lorok Semarang. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.